Monas merupakan salah satu tempat rekreasi yang tepat bagi para wisatawan yang berlibur ke Jakarta. Banyak di antara mereka yang datang untuk sekedar berjalan-jalan santai hingga berkumpul dengan keluarga. Di sini pula terdapat sebuah kesenian asli kota Jakarta yang disebut ondel-ondel, boneka raksasa yang unik namun sedikit menyeramkan. Dengan mata besar yang melotot dan kepalanya dihiasi dengan batang lidi yang dilapisi dengan kertas warna-warni, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung kawasan Monas. Tahukah Anda, boneka raksasa yang sering diarak keliling kampung oleh warga Betawi ini ternyata awalnya disebut barongan. Jadi dulu memang riwayatnya bukan ondel-ondel, itu barongan. Jadi kalau Jawa tuh punya barongan, ada yang panggil bilang ya semacam reok Ponorogo tuh barongannya yang modelnya kipas gitu. Jadi Cina juga yang berkembang di Indonesia punya barongan, namanya barongsai. Nah, Bali juga punya barongan tuh yang dia jenis apa sih, pakai topeng gitu. Nah, kemudian Betawi punya barongan namanya ondel-ondel. Dilihat dari bentuknya, barongan terlihat lebih menyeramkan dengan memiliki tari ketimbang ondel-ondel yang lebih modern saat ini. Sudah tentu masyarakat sekarang lebih nyaman atau tertarik dengan ondel-ondel di era sekarang dibanding zaman dulu, meskipun hanya sekedar untuk foto ataupun menyaksikan atraksinya. Tujuan awal dibuatnya barongan adalah untuk mengusir roh halus yang bergentayangan mengganggu manusia. Oleh karena itu, tidak heran kalau wujud ondel-ondel dahulu cukup menyeramkan. Itu dipercayain sama orang-orang dulu buat tolak bala. Jadi dipercaya itu dengan adanya boneka raksasa istilahnya, barongan namanya, itu bisa menolak-nolak hal-hal yang merugikan masyarakat setempat. Kita nonton ondel-ondel. Nama ondel-ondel sendiri mulai populer ketika seniman Betawi yaitu Benyamin Sueb sontak menyanyikan lagu ondel-ondel ciptaannya. Mas burung. Oh, ini. Oh, burung ini. Seniman yang telah menghasilkan 75 album musik dan 53 judul film ini tentu tak bermaksud mengubah sebutan boneka Betawi itu. Namun, pengaruhnya begitu besar, sehingga sebutan ondel-ondel untuk boneka raksasa itu lebih populer ketimbang barongan. Ondel-ondel sendiri tidak akan berjalan tanpa adanya musik pengiring khas Betawi, yaitu musik tehyan. Jenis musik tradisional ini mendapat pengaruh dari Cina. Namun tergantung dari rombongan yang mengiringi. Ada yang diiringi tanjidor, rebana ketimpling, pencak Betawi, maupun bende. Namun saat ini, ondel-ondel hampir hilang tergerus oleh zaman.
Hanya kawasan Monas yang setidaknya sampai saat ini masih mendukung keberadaan ondel-ondel. Selain di Monas, kawasan Kota Tua juga masih mendukung keberadaan ondel-ondel. Menurut keamanan setempat, ondel-ondel dapat dijumpai hanya pada akhir pekan, namun tak jarang. Meskipun pada akhir pekan, ondel-ondel sulit untuk ditemui. Seperti kehadiran kami ke Kota Tua kali ini yang kurang beruntung. Meskipun kami datang pada akhir pekan, ondel-ondel tak kunjung tampak menghibur tarian khasnya. Bagaimana masyarakat melihat ondel-ondel sekarang ini yang hampir punah? Saya menginginkan itu di tiap kelurahan untuk di DKI ya, di Jakarta itu ada apa namanya tuh paguyuban ondel-ondel supaya tidak punah. Menurut kita sih sayang banget ya. Soalnya ondel-ondel itu buat ciri khas budaya Betawi khususnya Jakarta. Ya, ondel-ondel bagian dari seni kebudayaan Betawi ya. Saya kira secara pribadi itu perlu dilestarikan karena itu merupakan aset budaya bangsa Indonesia khususnya DKI Jakarta. Sayang aja kalau ondel-ondel sampai punah, apalagi sekarang ada cuma di Monas sama di kota. Ya menurut gue sih gue takut sebenarnya sama ondel-ondel, tapi ya karena kebudayaan Jakarta dan gue orang Jakarta ya mesti dilestarikan sih, nggak boleh dipunahin. Perkembangan ondel-ondel boleh dibilang mau dibilang mati tapi ada, mau dibilang ada tapi nggak kelihatan. Sehingga sekarang kita lihat konteks sekarang malah ironisnya ondel-ondel yang katanya kesenian Betawi yang menjadi kebanggaan ikonnya orang Betawi tapi malah jadi ngamen keliling di mana-mana kan gitu. Di satu sisi memang ada sisi hiburan, orang melihat tuh ya ondel-ondel no, terutama anak kecil ya banyak yang senengnya ketimbang takutnya. Tapi di sisi lain ini juga merendahkan dari orang Betawi sendiri. Kenapa dia harus ngamen di kampungnya sendiri? Nah ini yang kadang-kadang kita bilang orang-orang yang di atas apapun dia bidangnya yang berkaitan dengan pengembangan seni budaya Betawi dia harus memperhatikan ini. Sehingga seni budaya Betawi apapun baik itu ondel-ondel mendapat tempat yang terhormat di tanahnya sendiri khususnya di DKI Jakarta. Jadi jangan menjadi tamu apalagi jadi pengamen.